Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Rapat kerja Forum OPD merupakan arena strategis dalam menentukan prioritas pembangunan sektoral, terutama untuk OPD yang terkait dengan pelayanan publik. Pada pelaksanaan Forum OPD ini dipergunakan pendekatan perencanaan partisipatif yang berasal dari hasil musrembang kabupaten kota dengan pendekatan teknokraktis, pendekatan teknologi yang kekinian yang dikembangkan OPD terutama Dinas PUPR Kabupaten Kota di Provinsi Maluku. Berdasarkan kebijakan dan program prioritas daerahnya, Dinas PUPR Provinsi Maluku untuk tahun 2021 merencanakan 14 program dan 38 kegiatan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan ini kami sampaikan selamat datang kepada seluruh peserta rapat Forum OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku tahun 2021. Harapan kami semoga dalam rapat OPD ini menghasilkan rancangan kebijakan dan program kegiatan yang lebih tajam dan langsung memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur KPU-an, yaitu infrastruktur dasar. Kami mengajak juga teman-teman sekalian untuk mari kita fokus dan tetap konsisten kepada capaian-capaian yang akan kita penuhi, dari mulai target-target SPM kita, kemudian target-target RPJMN, RPJMD yang merupakan penjabaran daripada visi misi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur tahun 2019-2024. Fokus daripada sekretariat dalam hal ini merupakan lini pendukung khususnya untuk bidang kesekretariatan dalam hal penatausahaan, dari mulai keuangan dan aset, kemudian evaluasi pelaporan dan perencanaan. Selanjutnya adalah masalah kepegawaian dan umum. Tentunya saya mengajak kita semua untuk mari kita sama-sama bersinergi membantu Bapak Gubernur untuk mendukung visi misi Bapak Gubernur, yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Kaitannya dengan mendukung Maluku dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan pengembangan kawasan pariwisata yang ada di Provinsi Maluku ini. Semoga saja apa yang akan kita hasilkan nanti dapat bermanfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat Maluku yang sama-sama kita cintai. Demikian, terima kasih. Bidang sumber daya air. Tugas bidang sumber daya air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, dan seksi perencanaan dan pengendalian sumber daya air, operasi dan pemeliharaan serta pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja optimal. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan sumber daya air melalui program perencanaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan, serta pelaksanaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pada tahun 2021, bidang sumber daya air melaksanakan program pengelolaan sumber daya air dengan total 4 kegiatan, 6 kegiatan, dan 112 paket diantaranya peningkatan dan rehabilitas DI irigasi yang sesuai dengan kewenangan provinsi,
pembangunan tanggul sesuai sungai dan pengaman pantai untuk melindungi suatu kawasan dari bahaya erosi, abrasi, dan agresi. Dinas PUPR Provinsi Maluku yang adaptif, inovatif, dan siap bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat, dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam masyarakat untuk mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan pariwisata untuk Maluku yang lebih baik. Mari kita membangun Maluku. Tupoksi Bidang Bina Marga merumuskan kebijakan operasional Bina Marga melalui program perencanaan dan pengendalian bidang bina marga, pengembangan prasarana jalan, merumuskan pedoman perencanaan umum, penanganan jalan dan jembatan, rancangan pengembangan jaringan jalan, studi kelayakan, dan analisa dampak lingkungan serta studi lainnya, rancangan penetapan fungsi, status, dan kelas jalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Kami bertekad mewujudkan sinergitas Dinas PUPR Provinsi Maluku yang adaptif, inovatif, dan siap bekerja dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat untuk mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan pariwisata untuk Maluku yang lebih baik. Mari katong bangun Maluku. Cipta Karya yaitu di mana kita Cipta Karya mempunyai 3 seksi. 3 seksi yaitu seksi perencanaan, seksi penataan bangunan dan lingkungan permukiman, seksi air minum, dan penyihatan lingkungan permukiman. Dalam hal ini, dalam pelaksanaan pekerjaan biasa selalu ada mengalami kendala-kendala dalam pekerjaannya. Salah satu contohnya yaitu kendala apabila dalam pekerjaan air bersih dan pekerjaan yang lainnya di dalam lingkup bidang Cipta Karya biasanya itu menyangkut dengan lahan, karena contohnya dalam air bersih itu menyangkut dengan lahan, penempatan reservoir maupun kalau menggunakan di situ sumur dalam, ada juga dengan menggunakan tenaga surya. Nah, di situ kita juga mohon agar proyek yang mana kita masuk di situ dari kabupaten kota bisa membantu kita dalam proses untuk pekerjaan tersebut menyangkut dengan lahan, serta juga kendala-kendala itu menyangkut dengan aset. Biasanya pada saat kita setelah selesai melaksanakan pekerjaan, biasa ada penyerahan aset ya di kabupaten kota. Nah, kita pun butuh support dari kabupaten kota, yaitu agar dari pihak kabupaten kota itu bisa bersinergi dengan provinsi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Dengan program kegiatan di tahun 2021 maupun di 2022 yaitu memiliki kebijakan dan program, ada 5 program yang mana terdiri dari program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program penataan bangunan dan lingkungannya, program pengembangan permukiman, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program penataan bangunan gedung. Dinas PUPR Provinsi Maluku yang adaptif, inovatif, dan siap bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat untuk mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan pariwisata untuk Maluku yang lebih baik. Mari kita membangun Maluku. Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku di tahun 2021
Kami mempunyai 3 seksi, di mana masing-masing seksi mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tata ruang melalui program pengaturan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pertanaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan tata ruang dengan dinas maupun instansi terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Di bidang tata ruang, kegiatan yang menjadi strategis kami adalah penyusunan RT/RW Provinsi Maluku. RT/RW Provinsi Maluku 2013 sampai 2033 perlu direvisi sehingga pada tahun 2019 RT/RW Provinsi Maluku mengalami perubahan ruang dan struktur ruang sehingga di tahun 2019 revisi RT/RW diakibatkan karena perubahan pola ruang dan struktur ruang. Revisi RT/RW 2020 sampai 2040 telah disusun dan di tahun 2020 kami telah selesai menyusun RT/RW Provinsi 2020-2040. Rencana di 2021 PRT RT/RW 2020-2040 akan kami selesaikan. Kami juga mempunyai beberapa proyek strategis yang perlu dilaksanakan di Provinsi Maluku sesuai dengan arahan dari Kementerian ATR, di mana kami akan melaksanakan sinkronisasi program yang dilakukan antara pemerintah daerah Provinsi Maluku untuk penataan kawasan strategis pariwisata Provinsi Pulau Banda Naira. Ini menjadi kawasan strategis nasional KSPN dengan Direktur Perencanaan dan Peta Tematik dari Kementerian BPN yang merupakan program prioritas Pak Presiden Joko Widodo. Kami harapkan untuk di tahun 2022 nanti program ini dapat dilaksanakan karena ini merupakan program strategis dari Pak Presiden yang harus kami laksanakan di Provinsi Maluku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tugas pokok dari jasa konstruksi menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Yang kedua, mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan jasa konstruksi melalui program pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan jasa konstruksi yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Yang ketiga, melaksanakan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi Maluku. Program bidang jasa konstruksi untuk tahun 2021, di mana pengaturan jasa konstruksi ada 2 kegiatan, yaitu Sipjaki, Sistem Informasi Jasa Konstruksi, baik itu administrasinya dengan dilaksanakanlah pelatihan dan operasional di 11 kabupaten kota. Yang kedua, pemberdayaan jasa konstruksi. Dalam pemberdayaan jasa konstruksi ada 8 kegiatan yang kami laksanakan, yaitu untuk sertifikasi, pelatihan, keahlian. Dan yang ketiga adalah pengawasan, monitoring, dan evaluasi seluruh kegiatan jasa konstruksi di 11 kabupaten kota. Dan rencana di tahun 2021 juga kami akan melaksanakan forum jasa konstruksi, di mana forum jasa konstruksi itu sudah lama tidak lagi dilaksanakan. Nah, dengan adanya Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2021
maka kami kembali akan melaksanakan forum jasa konstruksi, di mana kami menghimpun asosiasi-asosiasi dan 11 kabupaten kota untuk ikut dalam proses pelaksanaan forum jasa konstruksi. Juga kami mendorong beberapa kabupaten di mana mereka tidak punya kegiatan khususnya untuk program jasa konstruksi. Dan setelah kami mengevaluasi, kami ingin supaya minimal mereka ada untuk eselon 4. Sehingga ke depan khusus untuk sertifikasi keterampilan itu bisa dilaksanakan oleh 11 kabupaten kota. Dan itu rencana daripada kami di bidang jasa konstruksi. Untuk ke depan, kami juga rencana di tahun 2022, kami ingin untuk meminta bantuan dari pemerintah pusat berupa dekon atau semi-dekon, sehingga kegiatan yang kami laksanakan yang di tahun 2021 ini, yaitu di 11 kabupaten kota, itu kami bisa membantu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk membantu 11 kabupaten kota dalam proses pelaksanaan sertifikasi untuk sumber daya keterampilan. Demikianlah rencana kami sampai dengan tahun 2022 di bidang jasa konstruksi. Atas perhatian kami sampaikan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan salah satu program kerja bidang sumber daya air di salah satu desa di Provinsi Maluku. Pembangunan jalan dan jembatan di Desa Negeri 5. Pengembangan pesisir dalam mendukung wisata Teluk Ambon, salah satunya rekonstruksi bangunan Polda Maluku. Mari katong bangun Maluku. Terima kasih.